Setiap manusia pernah mengalami momen di mana pikirannya terasa bising, berputar-putar tanpa henti, dan sulit dikendalikan. Pikiran itu seringkali membawa kita pada kecemasan yang tidak berujung. Kondisi inilah yang dalam bahasa modern disebut sebagai overthinking. Buddha pernah mengingatkan bahwa pikiran adalah akar dari kebahagiaan maupun penderitaan. Segala sesuatu didahului oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran, dan dipimpin oleh pikiran. Jika pikiran kita terus berputar tanpa arah, maka hati pun menjadi gelisah. Overthinking adalah kebiasaan batin yang membuat kita terjebak dalam bayangan ketakutan, kekhawatiran, dan penyesalan. Kita memikirkan hal yang sudah lewat, atau menciptakan bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Padahal, ajaran Buddha menekankan pentingnya hidup di saat ini dengan kesadaran penuh. Ini adalah kunci untuk terbebas dari penderitaan pikiran yang berlebihan. Seringkali kita lupa bahwa hidup ini singkat, dan setiap momen terlalu berharga untuk dihabiskan hanya dalam keraguan dan kekhawatiran. Sama seperti seseorang yang ingin menyeberangi sungai, jika terlalu lama berdiri di tepian hanya memikirkan bagaimana cara melompat, ia tidak akan pernah sampai ke seberang. Demikian pula, terlalu banyak berpikir justru membuat kita tidak bergerak, kehilangan kesempatan untuk benar-benar hidup. Karena itu, penting bagi kita belajar mengelola pikiran dengan bijak. Dalam ajaran Buddha, menguasai pikiran sama pentingnya dengan melatih tubuh dan ucapan. Pikiran yang jinak membawa kedamaian, sementara pikiran yang liar menjadi sumber penderitaan. Dalam video ini, Rakit Tua akan menguraikan 6 cara untuk berhenti overthinking dengan panduan yang selaras dengan Dhamma, agar kita bisa hidup lebih dekat dengan ketenangan. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, sadari pola pikiran yang berulang. Langkah awal menuju kebebasan dari overthinking adalah menyadari kapan pikiran mulai terjebak dalam lingkaran yang sama. Buddha menekankan pentingnya sati, kesadaran penuh, sebagai cahaya yang menyingkap arus pikiran. Tanpa kesadaran, kita bagaikan orang yang hanyut dalam arus sungai deras tanpa tahu arah. Dengan sati, kita tidak lagi menjadi budak dari pikiran, tetapi mulai belajar menjadi pengamat yang jernih. Inilah pintu awal menuju kebebasan batin. Pola pikiran yang berulang ibarat roda samsara, berputar tanpa akhir, membawa penderitaan yang sama meski wujudnya berbeda. Kita mengulang kekhawatiran yang serupa, kecurigaan yang sama, dan penyesalan yang terus kembali. Dalam Abhidhamma, pikiran yang muncul tanpa kendali disebut sebagai akusala cita, kesadaran yang tidak bermanfaat. Ketika kita mampu melihat bahwa pikiran-pikiran itu hanyalah gema yang berulang, kita perlahan menyadari, ini bukan kenyataan sejati, hanya sekadar bayangan batin. Contoh sederhana terjadi ketika seseorang tidak segera membalas pesan. Tanpa sadar, pikiran kita mulai menenun cerita. Mungkin ia marah, mungkin ia kecewa, mungkin hubungan ini akan rusak. Padahal, kenyataannya mungkin ia hanya sibuk. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang dari kejadian itu sendiri, tetapi dari tafsiran pikiran kita terhadapnya. Dengan menyadari pola itu, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah pikiran ini benar-benar bermanfaat atau hanya menambah penderitaan? Salah satu cara untuk menjinakkan arus pikiran adalah dengan menuliskannya. Mencatat isi pikiran ibarat menyalakan lampu di ruangan gelap. Kita bisa melihat jelas apa yang berulang, apa yang sebenarnya tidak penting, dan apa yang sekadar ilusi. Sama seperti dalam meditasi, menulis membantu kita berdiri selangkah di luar pikiran. Kita tidak lagi larut di dalam arus, tetapi mengamati arus itu dengan kejernihan. Inilah praktik sederhana Vipassana,
melihat apa adanya. Menyadari pola pikiran yang berulang bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan batin. Setiap kali kita menyadari bahwa kita sedang berpikir berlebihan, kita sedang melatih batin untuk tidak lagi diperdaya oleh maya pikiran. Seperti kata Buddha, batin yang terlatih membawa kebahagiaan, bagaikan gunung yang kokoh tak tergoyahkan angin. Dengan melatih kesadaran ini, kita menapaki langkah kecil namun pasti menuju ketenangan sejati. Kedua, gunakan teknik waktu berpikir terbatas. Buddha mengajarkan Majjhima Patipada, jalan tengah, sebagai pedoman untuk menghindari segala bentuk kelebihan dan kekurangan. Jalan tengah bukan hanya tentang pola hidup sederhana, melainkan juga berlaku dalam cara kita menggunakan pikiran. Terlalu sedikit berpikir membuat kita ceroboh, tetapi terlalu banyak berpikir justru melumpuhkan langkah. Karena itu, melatih diri memberi batas waktu dalam berpikir adalah penerapan nyata dari jalan tengah dalam kehidupan modern. Bayangkan kita sedang menghadapi pilihan penting. Jika dibiarkan tanpa batas, pikiran akan terus menimbang, menunda, dan akhirnya menciptakan kebingungan. Tetapi dengan disiplin sederhana, misalnya 15 menit untuk menulis pro dan kontra, kita melatih pikiran untuk fokus pada inti, bukan terjebak dalam keruwetan. Setelah waktu habis, kita berhenti dan belajar melepaskan. Sama seperti meditasi, di mana kita membiarkan napas masuk dan keluar dengan ritme yang teratur, kita pun mengajarkan pikiran untuk tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Latihan ini mengingatkan kita pada ajaran Buddha tentang appamada, kewaspadaan dan ketekunan. Waspada bukan berarti terus-menerus memikirkan sesuatu tanpa henti, melainkan tahu kapan kita sudah cukup. Seperti seseorang yang menimba air, jika terlalu banyak menimba, ember akan tumpah. Jika terlalu sedikit, kita kekurangan. Keseimbangan inilah yang menjadi seni mengelola pikiran. Dengan memberi waktu terbatas untuk berpikir, kita sedang berlatih kewaspadaan agar tidak terjebak dalam kecemasan yang tak berujung. Lebih dari itu, memberi batas waktu berpikir adalah latihan untuk mempercayai hukum sebab akibat. Kita melakukan bagian yang bisa kita lakukan, menganalisis, menimbang, memutuskan, lalu selebihnya kita lepaskan pada hukum alam. Jika kita terus-menerus mengulang pikiran, itu berarti kita tidak percaya bahwa usaha yang telah dilakukan sudah cukup. Melepaskan setelah berpikir secukupnya adalah bentuk keyakinan pada hukum karma, bahwa setiap sebab akan melahirkan akibat sesuai kondisinya. Pada akhirnya, mengendalikan waktu berpikir menuntun kita pada kebebasan batin. Pikiran yang terikat pada analisis tanpa akhir hanyalah bentuk halus dari tanha, keinginan yang melekat pada kepastian. Dengan membatasi waktu berpikir, kita belajar menerima bahwa hidup tidak selalu bisa dipastikan. Dari sanalah lahir ketenangan yang sejati, bukan dari jawaban sempurna, melainkan dari keberanian untuk berhenti di saat yang tepat. Inilah kebijaksanaan praktis yang selaras dengan Dhamma, mengajarkan kita bahwa keseimbangan lebih berharga daripada kepastian semu. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini,
karena kami sangat yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, latih fokus pada hal yang bisa dikontrol. Salah satu penyebab utama dari overthinking adalah kebiasaan pikiran yang terus berputar pada hal-hal yang di luar kendali kita. Buddha mengajarkan dalam 4 kebenaran mulia bahwa penderitaan muncul karena kita melekat pada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pikiran kita seringkali ingin mengatur masa depan, mengubah orang lain, atau memastikan hasil yang belum tentu terjadi. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh hukum anicca, ketidakkekalan, tidak ada satupun kondisi yang dapat kita kuasai sepenuhnya. Overthinking ibarat berusaha menggenggam pasir basah. Semakin kuat kita menggenggamnya, semakin banyak yang hilang dari genggaman. Begitu pula ketika kita mencoba mengendalikan opini orang lain, cuaca yang tak menentu, atau nasib yang belum jelas. Kita hanya menambah kegelisahan. Sebaliknya, dengan fokus pada hal yang bisa kita lakukan sekarang, kita mengarahkan energi batin pada tindakan nyata. Inilah praktik usaha benar dalam jalan mulia berunsur 8, yaitu mengarahkan tenaga pada hal yang bermanfaat, bukan pada angan-angan kosong. Bayangkan seseorang yang harus memberikan presentasi penting di depan atasannya. Jika pikirannya terikat pada hasil, apakah bos akan suka? Apakah mereka akan menolak ide saya? Kecemasan akan melumpuhkan persiapannya. Tetapi jika ia mengarahkan fokus pada hal yang dapat dikendalikan, seperti memperdalam materi, berlatih berbicara, dan menata presentasi sebaik mungkin, maka ia sedang mempraktikkan kebijaksanaan. Buddha bersabda, "Jangan memikirkan masa depan, jangan menyesali masa lalu." Siapa yang hidup dengan penuh perhatian pada saat ini, ia bagaikan cahaya yang bersinar terang. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan juga merupakan latihan melepas tanha, keinginan yang melekat. Keinginan untuk menguasai hal-hal di luar jangkauan hanya memperkuat lingkaran penderitaan. Namun, saat kita mengerahkan perhatian pada tindakan yang berada dalam jangkauan, kita membebaskan diri dari beban yang sia-sia. Inilah bentuk nyata dari keseimbangan batin. Kita belajar menerima bahwa ada wilayah yang bisa kita upayakan, dan ada wilayah yang hanya bisa kita lepaskan. Akhirnya, melatih fokus pada hal yang bisa dikendalikan adalah langkah menuju kebebasan batin. Pikiran yang tidak lagi dikuasai oleh kecemasan tentang hal-hal di luar kendali akan menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih kuat. Sama seperti seorang tukang kebun yang merawat tanah dengan sabar, tanpa bisa mengatur kapan hujan turun atau matahari bersinar, kita pun hanya perlu melakukan bagian kita sebaik mungkin. Selebihnya, kita percaya pada hukum alam dan membiarkan kehidupan berjalan sesuai jalannya. Dari sanalah lahir ketenangan sejati, bukan dari dunia yang selalu sesuai keinginan, tetapi dari batin yang mampu menerima apa adanya. Keempat, beri jeda pada pikiran dengan aktivitas fisik. Pikiran yang terlalu sibuk tidak selalu bisa dijinakkan hanya dengan duduk diam. Kadang, ia memerlukan jeda melalui tubuh. Buddha dalam Satipatthana Sutta menekankan pentingnya perhatian terhadap tubuh sebagai pintu masuk menuju ketenangan. Saat tubuh bergerak dengan kesadaran, pikiran perlahan-lahan ikut tertuntun. Aktivitas fisik sederhana, seperti berjalan kaki, membersihkan rumah, atau berkebun, bisa menjadi jalan meditasi dalam keseharian. Kita sering mengira bahwa untuk mencapai ketenangan, kita harus berdiam diri dalam hening. Padahal, tubuh yang bergerak dengan penuh kesadaran justru dapat membuka ruang keheningan batin yang lebih dalam.
Misalnya, saat berjalan pelan sambil memperhatikan setiap langkah dan tarikan napas, kita sedang melatih pikiran untuk hadir di sini dan kini. Inilah esensi dari perjalanan meditasi yang sering diajarkan para bhikkhu, bukan tentang cepat atau lambat, melainkan tentang penuh kesadaran. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda mendapati ide segar atau solusi muncul tiba-tiba saat sedang mandi atau berjalan santai? Hal itu terjadi karena otak mendapatkan jeda dari tekanan. Pikiran yang tadinya kusut menjadi lebih longgar. Dalam bahasa Dhamma, ini seperti ketika awan tebal perlahan menyingkir, sehingga cahaya matahari dapat kembali bersinar. Jeda fisik memberi kesempatan bagi batin untuk memulihkan kejernihannya. Aktivitas fisik yang dilakukan dengan kesadaran juga membantu kita memahami keterhubungan antara tubuh dan pikiran. Saat tubuh sehat, pikiran pun cenderung lebih jernih. Karena itu, Buddha selalu menekankan keseimbangan antara merawat tubuh dan melatih batin. Batin yang terlalu lelah tidak akan mampu bermeditasi dengan baik, sebagaimana tubuh yang sakit sulit untuk duduk dengan tenang. Dengan bergerak secara teratur dan penuh perhatian, kita bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menyiapkan landasan bagi ketenangan batin. Akhirnya, memberi jeda melalui tubuh adalah latihan untuk membebaskan pikiran dari jeratan overthinking. Tubuh yang bergerak dengan kesadaran menjadi sahabat yang menuntun kita kembali pada saat ini. Sama seperti perahu yang diikat agar tidak hanyut terbawa arus, kesadaran tubuh menambatkan pikiran yang liar. Dari sini kita belajar bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari di luar, tetapi bisa ditemukan dalam gerakan sederhana yang dilakukan dengan penuh perhatian. Dengan cara ini, kita melangkah semakin dekat menuju kebebasan batin yang sejati. Kelima, latih pikiran dengan pertanyaan realistis. Pikiran kita seringkali menciptakan pertanyaan yang menjerat, bukan membebaskan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau mereka menolak saya? Bagaimana kalau semuanya hancur? Pertanyaan-pertanyaan ini seperti benih ketakutan yang ditanam sendiri di dalam batin. Semakin kita sirami, semakin tumbuh subur kegelisahan. Buddha mengajarkan pentingnya cara berpikir bijaksana, yaitu kemampuan untuk mengarahkan pikiran pada pertanyaan yang membangun, bukan yang melemahkan. Overthinking terjadi bukan karena kita tidak punya jawaban, tetapi karena kita tidak mengajukan pertanyaan yang tepat. Alih-alih bertanya bagaimana kalau saya gagal, ubahlah pertanyaan menjadi apa langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang untuk mendekatkan diri pada keberhasilan? Pergeseran kecil dalam pertanyaan dapat membawa perubahan besar dalam batin. Dari energi ketakutan, kita beralih pada energi harapan dan tindakan nyata. Inilah inti dari pikiran benar dalam jalan mulia berunsur 8, yang mengarahkan batin menuju kebebasan, bukan keterikatan. Bayangkan seseorang yang gelisah menanti wawancara kerja. Malam sebelumnya ia diliputi pikiran, bagaimana kalau pewawancara tidak suka saya? Bagaimana kalau saya tidak bisa menjawab? Pikiran itu hanya melemahkan keyakinan diri. Tetapi jika ia mengubah pertanyaan menjadi, apa jawaban terbaik yang bisa saya latih malam ini? Apa kualitas yang bisa saya tampilkan dengan jujur besok? Ia akan menemukan energi baru. Bukan lagi energi cemas, melainkan energi persiapan dan ketulusan. Latihan bertanya dengan cara realistis juga merupakan bentuk panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan berarti mengetahui segalanya, tetapi mampu melihat mana yang bermanfaat dan mana yang membawa penderitaan. Buddha tidak pernah mengajak murid-muridnya untuk memikirkan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Dalam Culamalukya Sutta, beliau menolak pertanyaan metafisik yang hanya menambah keraguan,
dan mengarahkan perhatian pada apa yang benar-benar membawa pada pembebasan dari penderitaan. Ini menjadi pengingat bagi kita. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab, dan tidak semua pertanyaan layak dipelihara. Pada akhirnya, mengajukan pertanyaan yang realistis adalah latihan untuk mengasihi diri sendiri. Kita berhenti menyiksa batin dengan bayangan buruk yang belum tentu terjadi, dan mulai menuntun pikiran menuju jalan yang memberi harapan. Sama seperti seorang sahabat bijak yang tidak menambah kecemasan, melainkan memberi pencerahan, kita pun bisa menjadi sahabat bagi diri sendiri. Dengan setiap pertanyaan yang bijak, kita menapaki jalan menuju kebebasan. Dari sinilah lahir ketenangan yang sejati, hati yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi dipandu oleh kebijaksanaan. Keenam, gunakan teknik pernapasan untuk menghentikan spiral pikiran. Pikiran yang berputar cepat biasanya diiringi oleh napas yang pendek dan dangkal. Semakin cemas batin, semakin sesak pula napas kita. Buddha menyadari hubungan mendalam antara napas dan batin, sehingga beliau mengajarkan anapanasati, perhatian pada napas, sebagai salah satu praktik meditasi terpenting. Dengan menyadari keluar masuknya napas, kita menambatkan pikiran yang liar pada jangkar yang sederhana namun kokoh. Saat ini, di sini. Napas adalah jembatan yang selalu tersedia. Kita mungkin tidak selalu bisa mengubah keadaan luar, tetapi kita selalu bisa kembali pada napas. Ketika pikiran terjebak dalam spiral kekhawatiran, tariklah napas perlahan, tahan sejenak, lalu lepaskan dengan penuh kesadaran. Setiap tarikan napas adalah undangan untuk hidup kembali di saat ini. Setiap hembusan napas adalah pelepasan dari beban pikiran yang tidak perlu. Seperti kata Buddha, dengan mengendalikan napas, biksu melatih tubuh dan pikiran, hingga menjadi hening dan tenteram. Contoh sederhana, seseorang yang sedang berada di ruang rapat, dipenuhi kecemasan karena harus berbicara di depan banyak orang. Ia tidak bisa kabur, tidak bisa mengubah situasi, tetapi ia bisa kembali pada napas. Dengan beberapa kali menarik napas dalam, batinnya perlahan menjadi tenang. Ia menyadari bahwa rasa takut hanyalah gelombang sesaat, dan napas adalah lautan luas yang menopang gelombang itu. Dari kesadaran inilah muncul keberanian untuk melangkah. Latihan pernapasan juga mengingatkan kita pada sifat kehidupan yang sementara. Setiap tarikan napas mengingatkan bahwa hidup sedang berlangsung. Setiap hembusan napas mengingatkan bahwa kita sedang melepaskan sesuatu. Napas tidak bisa ditahan selamanya. Demikian pula segala hal di dunia ini. Kesadaran akan napas melatih kita menerima hukum anicca, ketidakkekalan bahwa segala sesuatu lahir dan lenyap, datang dan pergi. Dengan menerima hukum ini, batin belajar melepaskan kelekatan yang menjadi akar penderitaan. Akhirnya, napas bukan hanya sarana menenangkan pikiran, tetapi juga jalan menuju kebijaksanaan dan pembebasan. Dengan berlatih anapanasati, kita tidak sekadar menghentikan spiral pikiran, tetapi juga menapaki jalan menuju pencerahan yang pernah dilalui oleh Buddha sendiri. Setiap tarikan napas yang sadar adalah doa tanpa kata. Setiap hembusan napas adalah pelepasan menuju kebebasan. Dari napas yang sederhana, kita menemukan kedamaian yang tak ternilai, kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh kecemasan dunia. Hidup dalam pusaran overthinking membuat kita kehilangan momen berharga. Pikiran yang seharusnya menjadi sahabat justru berubah menjadi penjara. Buddha telah menunjukkan jalan. Dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan latihan batin, kita bisa membebaskan diri dari ikatan pikiran yang berlebihan. Ingatlah bahwa pikiran bukanlah kenyataan mutlak, melainkan sekadar bayangan yang datang dan pergi.
Sama seperti awan yang melintas di langit, pikiran tidak perlu ditolak ataupun diikuti. Cukup disadari, dilepaskan, dan biarkan berlalu. Saat kita berhenti terjebak dalam overthinking, hati menjadi lebih ringan, batin lebih lapang, dan jalan menuju ketenangan semakin dekat. Inilah makna sejati dari nibbana dalam kehidupan sehari-hari, padamnya api kecemasan yang membakar. Maka, mari kita latih diri untuk hidup dengan penuh kesadaran. Berhenti menunda kebahagiaan hanya karena pikiran yang berlebihan. Sebab, saat kita hadir utuh di sini dan kini, kita menemukan rumah sejati, kedamaian di dalam hati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.